pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi dihargai? Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya memperkaya diri sendiri tanpa milih? Mengisi ruang kosong, pemerintah bertindak nyata, bukan dengan banyak kata. Politik seharusnya soal sehari-hari, memecahkan masalah, publik penuh peduli. Negarawan yang taat konstitusi, bukan menyerah pada selera politisi. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa, membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Simbol dan panji agama pantang tergadai, terlebih di kemuliaan bulan suci. Jabatan menjadi berhala ketika penguasa lebih sayang itu. Apalah arti pasangan yang populis jika di tengah jalan saling mengiris. Kemampuan membaca medan, kecerdikan melihat kesempatan dibutuhkan di tengah persaingan. Sejarah akan menjadi dogma andai dibaca dengan cara yang biasa. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga, karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum rimba. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu-itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Pelayanan jadi sapi perah, kewajiban terlacur menjadi hadiah. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jerah. Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekedar barang dagangan. Tidak gampang takut oleh kegagalan, terus menciptakan momen kebangkitan. Tanpa perubahan cara berpikir, pindah ibu kota hanya pindah masalah. Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal. Jika pemimpin tidak harmonis, rakyat juga yang akan teriris. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak terkelas. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu memperbaiki negeri bersama-sama, mengabdi tanpa henti. Bukankah melelahkan jika selalu ikut tren, apalagi hanya agar dianggap keren? Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat mengolah kebebasan dengan bertanggung jawab. Ini motivasi dari Najwa Shihab yang terakhir yang saya post, dan saya akan update motivasi terbaru dari tokoh-tokoh terkenal lainnya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian motivasi dari Najwa Shihab, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi. Jangan lupa subscribe dan nantikan update terbaru tentang motivasi dari tokoh-tokoh terkenal